Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musta'anah, NIM 190711011 dari Prodi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan menjelaskan terkait jurnal tentang pemanfaatan limbah batang jagung sebagai adsorben alternatif pada pengurangan kadar klorin dalam air olahan. Latar belakang. Alasan dalam pengambilan judul ini yaitu melihat pentingnya pemakaian karbon aktif dalam industri sebagai adsorben dan harganya pun cukup mahal. Maka sebagai adsorben alternatif dimanfaatkanlah limbah batang jagung, di mana dalam limbah pertanian yang memiliki kadar selulosa tinggi yang dapat dimanfaatkan sebagai adsorben alternatif. Salah satunya adalah adsorben dari limbah batang jagung, di mana batang jagung kering biasanya menjadi limbah dan dibakar di ladang setelah panen, yang tentunya dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Keadaan ini menjadi motivasi untuk memproduksi bahan yang bernilai tambah dari limbah batang jagung, yaitu sebagai adsorben alternatif untuk mengurangi kadar klorin dalam air olahan. Metodologi atau prosedur kerja. Penelitian mengenai adsorben alternatif dari batang jagung ini dilakukan dengan tahap aktivasi, penentuan bilangan iodin, dan tahap analisis. Pada tahap analisis dilakukan dengan tahap analisis larutan belangku, penentuan kadar klorin sebelum penambahan adsorben, dan penentuan kadar klorin setelah penambahan adsorben dari batang jagung. Pada tahap aktivasi, bahan dasar yaitu batang jagung dikeringkan dan dipotong kecil-kecil. Di blender diayak dengan ukuran masing-masing 50 dan 75 mesh. Sebanyak 1000 gram tepung jagung ditambahkan dengan aktivator H2SO4 dengan konsentrasi masing-masing 1%, 3%, dan 5%, sampai seluruhnya terendam. Dibiarkan selama 24 jam. Hasil rendaman batang jagung dengan aktivator dicuci sampai tidak terdapat sisa asam dan dikeringkan di udara terbuka. Lalu dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 24 jam. Masing-masing adsorben yang telah terbentuk ditentukan bilangan iodinnya dengan cara sebanyak 1 gram adsorben dari batang jagung ditimbang dan dikeringkan pada suhu 110 derajat Celcius selama 3 jam. Dilakukan pendinginan dalam desikator. Selanjutnya ditambahkan 50 ml larutan iodin 0,1 N dan diaduk dengan magnetic stirrer selama 15 menit. Dititerasi dengan larutan Na2S2O3 sampai warna kuning berkurang. Selanjutnya ditambahkan beberapa tetes indikator amilum 1% dan dititerasi kembali sampai larutan tidak berwarna. Dicatat volume Na2S2O3 0,N yang terpakai. Setelah diperoleh bilangan iodin dari masing-masing adsorben, lalu dianalisis kemampuan penyerapan terhadap klorin dalam air olahan. Tahap analisis yang dilakukan pada percobaan dengan prosedur titrasi iodometri dan terdiri dari 3 tahap, yaitu berupa analisis larutan belangko, analisa kadar klorin sebelum adsorbasi dan sesudah adsorbasi. Proses pembuatan adsorben alternatif ini dilakukan dengan menggunakan aktivator asam sulfat dengan variasi konsentrasi 1%, 3%, dan 5%, dengan ukuran partikel 50 mesh dan 70 mesh pada suhu pemanasan 105 derajat Celcius dengan variasi waktu adsorbasi 30. Kemudian hasil dan pembahasan. Parameter yang dapat menunjukkan kualitas karbon aktif adalah daya adsorpsi terhadap larutan iod. Semakin besar bilangan iodnya, semakin besar kemampuan dalam mengadsorpsi adsorbat atau zat terlarut.
Hasil dari penentuan bilangan iodin terlihat pada gambar berikut, di mana terlihat bilangan iodin terbaik diperoleh pada konsentrasi aktivator H2SO4 yang 5% dan ukuran partikel 70 mesh dengan jumlah 482,33 mg per liter. Tabel pertama terlihat untuk konsentrasi aktivator sebesar 1%. Diperoleh hasil negatif terhadap bilangan iodin. Hal ini disebabkan karena pori-pori dari adsorben belum berkembang dengan baik, sehingga belum mampu menyerap iodin. Seiring dengan meningkatnya konsentrasi aktivator menunjukkan juga peningkatan daya serap terhadap iodin yang menandakan pori-pori sudah berkembang lebih baik. Kemudian, tabel yang kedua menunjukkan hasil dari analisa adsorben terhadap klorin yang terdapat dalam air olahan. Pada gambar kedua, terlihat untuk konsentrasi aktivator sebesar 3%. Hasil presentasi klorin yang diserap diperoleh sebesar 66,20%, sehingga klorin yang tersisa pada sampel adalah sebesar 2,37 mg per liter. Terlihat pula dengan semakin meningkatnya jumlah karbon aktif yang ditambahkan, daya serapnya juga ikut meningkat. Pada gambar ketiga, untuk konsentrasi aktivator sebesar 5%, terlihat kadar klorin yang terserap pada waktu adsorpsi 90 menit dan massa adsorben 150 gram sampai dengan 96,08%, sehingga klorin yang tersisa dalam sampel adalah sebesar 0,46 mg per liter. Karena tersebut sudah memenuhi standar buku mutu air yang diterapkan. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Dari hasil penelitian diperoleh kondisi yang terbaik adsorben dalam mengadsorpsi klorin, yaitu pada ukuran partikel 70 mesh dan konsentrasi aktivator 5% dengan lama waktu adsorpsi 90 menit, di mana jumlah bilangan iodin yang dihasilkan adalah sebesar 482,33 mg per liter. Hasil penelitian menunjukkan kondisi terbaik adsorpsi diperoleh kadar klorin yang dapat diserap oleh adsorben adalah sebesar 3,44 mg per liter atau sebesar 96,08%. Kadar klorin yang tersisa terjadi proses adsorpsi. Standar kualitas baku mutu air olahan yang ditetapkan berdasarkan hasil data menunjukkan bahwa limbah batang jagung dapat diolah menjadi salah satu adsorben alternatif yang difungsikan untuk mengadsorpsi klorin yang terlarut dalam air olahan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.